Cemana? Sepeda motor memang alat transportasi yang paling digemari di Indonesia karena murah dan bisa diandalkan. Menurut data Korlantas Polri, sampai dengan awal September tahun 2022, terdata jumlah sepeda motor di seluruh Indonesia sekitar 120 juta unit. Kurang lebih 60 juta unit ada di Pulau Jawa. Di antaranya 17,4 juta unit di Jawa Tengah dan 17 juta unit di Jakarta. Di Indonesia, selain menjadi moda transportasi, sebagian sepeda motor juga menjadi sarana pelatihan. Celakanya, buat pelatihan yang cenderung bersifat negatif. Para peserta pelatihan itu umumnya adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun atau balita. Yang lebih parah lagi, kebanyakan instruktur atau para pelatih mereka adalah orang tuanya sendiri. Loh, kok bisa gitu ya? Seribu hari pertama anak-anak sering disebut sebagai usia emas. Orang tua harus memberi pengetahuan, pendidikan, dan informasi terbaik kepada anak-anak dalam masa ini. Pada 1000 hari pertama, otak bayi berkembang lebih cepat dibandingkan waktu lainnya dalam hidupnya. Dalam masa tersebut, otak anak mirip karet busa yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menyerap serta menyimpan banyak sekali informasi. Dalam otak terdapat kurang lebih 100 miliar sel otak atau neuron. Masing-masing neuron terkoneksi satu dengan lainnya dan bekerja seperti komputer tercanggih. Hasil tangkapan panca indera diiringi dengan rasa, emosi, ketakutan, kegembiraan, dan lain-lain. Semuanya itu ditransmisikan ke otak anak-anak, lalu terserap dan tersimpan dengan baik. Semua informasi itu disalurkan melalui sambungan neurotransmitter. Umumnya, otak anak-anak dapat menangkap sekitar 2 juta transmisi setiap detiknya. Artinya, semua kejadian yang dialami dan perilaku yang dilihat sang anak terekam dan kelak dijadikan bahan acuan. Banyak orang tua yang mati-matian mengajari agar anaknya tidak berbohong, tetapi bersembunyi ketika ada yang datang menagih utang sambil minta supaya anaknya bilang kepada sang penagih utang bahwa orang tuanya sedang tidak di tempat. Tidak sedikit orang tua yang mengajari anaknya beribadah dan berperilaku saleh, tetapi memberi contoh dengan melakukan korupsi. Semuanya itu pasti terekam dengan baik dan kelak dijadikan pegangan hidup oleh sang anak. Di negara maju, kita tidak boleh membawa balita, apalagi bayi di sepeda motor, demi alasan keselamatan. Di dalam mobil pun, bayi harus didudukkan atau ditidurkan pada car seat atau tempat duduk khusus yang terikat secara aman di kursi bagian belakang mobil. Kita tidak boleh membawa bayi di tempat duduk di sebelah pengemudi. Di Trenggalek, para siswa sekolah dasar dibolehkan mengemudikan sepeda motor sendiri ke sekolahnya. Alasannya, jarak yang ditempuh terlalu jauh buat berjalan kaki. Nah, kita bisa melihat banyak contoh masyarakat Indonesia membawa anaknya
terutama bayi, menggunakan sepeda motor. Setiap hari, jutaan anak balita diboncengkan, diberi pelatihan berboncengan 3 orang atau lebih di sepeda motor. Bahkan, banyak juga yang diajari melanggar aturan berkendaraan secara aman. Lebih konyol lagi, tidak sedikit orang tua yang memberi contoh menyerobot jalan atau menerobos lampu merah. Sementara anak yang diboncengkannya melihat dan mengalami semua kejadian itu. Sang orang tua tanpa sadar justru memberi contoh tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan pada saat mengendarai sepeda motor. Jika hal ini dilakukan secara berulang, kan sama saja sang orang tua sebetulnya sedang melatih anaknya atau anak-anaknya cara-cara melakukan pelanggaran hukum. Di kemudian hari, bukan mustahil sang anak atau anak-anak itu tumbuh menjadi pelanggar hukum yang terlatih dan terampil. Bahkan, bisa saja mereka jadi lebih lihai dari pelatihnya dalam soal pelanggaran hukum. Kebayangkan, setiap hari jutaan balita diajari dan dilatih melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya dilatih melanggar peraturan lalu lintas. Wajarlah jika di masa remaja sang anak sudah mampu melakukan pelanggaran hukum. Nah, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa mereka sedang mengajari anaknya menjadi pelanggar hukum. Para orang tua itu juga tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi instruktur pada sebuah lembaga pelatihan pelanggaran hukum terbesar di dunia. Pesertanya berjuta-juta dan pelatihannya berlangsung terus-menerus setiap hari. Macam mana?